Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dan salam sejahtera bersama saya Epri Sayansi, jurusan PGSD Universitas STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Perkembangan Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Terhadap Kemampuan Kalistung. Yang mana kita ketahui kemampuan kalistung yaitu membaca, menulis, dan berhitung merupakan pondasi utama dalam pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Artikel ini membahas bagaimana metode struktural, analitik, dan sintetik yang biasa disebut dengan SAS. Dan artikel ini juga menyoroti bagaimana keterlibatan orang tua dapat memperkuat hasil pembelajaran kalistung. Metode SAS adalah pendekatan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenal struktur kalimat atau kata secara utuh. Ini disebut dengan tahap struktural. Lalu dengan tahap analitik, yaitu memecah kata atau kalimat itu menjadi bagian-bagian seperti suku kata atau huruf. Sedangkan tahap sintetik yaitu menyusun kembali bagian-bagian itu menjadi bentuk utuh yang bisa dipahami siswa, sehingga siswa berpikir cenderung belajar dari keseluruhan ke bagian menjadi keseluruhan. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen, yaitu 2 kelompok siswa yang dibandingkan. Satu kelompok menggunakan dengan metode SAS, satu kelompok lagi dengan menggunakan metode biasa. Peneliti juga menambahkan variabel penting dukungan orang tua. Jadi, mereka tidak hanya mengamati metode pengajaran, tetapi juga bagaimana lingkungan keluarga berpengaruh dengan hasil belajar anak. Nah, dari sini kita bisa menarik gagasan penting. Pendidikan tidak hanya tugas guru atau sekolah saja, tetapi di rumah, keluarga, terutama orang tua, punya peran yang sangat besar. Kita sering lupa bahwa anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah. Maka, kalau rumah tidak mendukung, pembelajaran akan terhambat. Dukungan orang tua tidak selalu harus mengajari secara langsung. Bisa mendampingi anak saat belajar, menyediakan waktu dan tempat yang kondusif, atau bahkan sekedar memberikan motivasi dan semangat. Itu sudah termasuk dukungan yang sangat berpengaruh terhadap proses anak. Sedangkan dari sekolah, guru dibekali dengan pelatihan untuk menerapkan metode SAS karena tidak semua guru familiar dengan pendekatan ini. Metode SAS memang berstruktur, tapi jika tidak dipahami dengan baik, bisa jadi malah tidak maksimal penggunaannya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan atau sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau komunitas belajar antar guru. Ini agar pendekatan SAS tidak hanya jadi teori, tapi benar-benar bisa diterapkan di ruang kelas secara nyata. Jadi, kesimpulan artikel ini memberikan pesan yang sangat kuat. Pembelajaran yang efektif bukan hanya soal metode yang digunakan di kelas, tetapi juga soal sinergi antara guru dan orang tua. Metode SAS bisa menjadi pendekatan yang sangat baik untuk pembelajaran kalistung.
tetapi dampaknya akan jauh lebih besar jika didukung oleh lingkungan rumah yang peduli dan terlibat. Jadi, mari kita dorong bersama penerapan metode-metode yang terbukti efektif seperti SAS, dan juga kita bangun kembali kesadaran akan pentingnya peran orang tua terhadap proses pendidikan anak. Karena hanya dengan kerjasama semua pihak, pendidikan dasar bisa menjadi pondasi yang sangat kuat bagi masa depan anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Semua ringkasan dan pemikiran ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.